Ruang operasi. Cepat ambil darahnya. Pasien butuh 400 cc darah panda. Baiklah. Fu Hanchu, kau benar-benar tidak punya hati. Kau baru saja bangun dari tempat tidur. Maaf kakak Xian. Yanxiao, putri sulung keluarga Yi. Aku lemah sejak kecil. Mudah terluka. Setiap kali kau yang mendonorkan darah untukku. Aku bahkan membuat Hanzhou berlari sejauh itu untuk membelikanku bubur. Kau yang mengirim pesan teks itu, kan? Jadi kenapa kalau itu aku? Bagaimanapun kau adalah bank darah berjalan yang Hanzhou berikan padaku. Jika kau tidak ingin darahmu terkuras habis, maka cepatlah bercerai. Berikan posisi Nyonya Fu padaku. Apa kau tidak takut aku akan memberitahu Fu Hanxiu yang sebenarnya? Apa kau pikir dia akan percaya padamu? Xianyan, apa yang kau lakukan? Itu dia. Pergi sana. Jangan sentuh aku. Fu Hanxiu, aku juga manusia. Bukankah hanya mendonorkan darah beberapa kali lagi? Aku sudah memberimu kompensasi. Ini 1 juta untukmu. Segera berikan Zero transfusi darah. Saya sudah mendonorkan 400 cc darah hari ini. Jika ini terus berlanjut, aku juga akan mati. Tanpa darahmu, Zero juga akan mati. Pegang tangannya ke bawah untukku. Baiklah, dokter, aku sangat kesakitan. Cepat panggil Dokter Shan. Zero, ada apa? Aku melepaskan keluarga dan teman-teman aku. Tinggal di sisimu sendirian selama 3 tahun. Pada akhirnya, itu hanya lelucon. Tapi aku tidak rela. Aku tidak rela. Ini yang kau sebut. Sakit kritis tidak akan bertahan. Xianyan kau. Hanzhou bukan begitu. Dokter bilang aku lemah. Aku harus transfusi darah untuk pulih. Hari ini Xianyan memukulku. Itu sebabnya aku butuh transfusi darah. Kalau tidak aku akan pingsan. Benar Dokter Chan? Nona Yi benar. Kebohongan yang begitu canggung. Dan kau bahkan tidak bisa membedakannya. Cukup. Salahmu menggunakan kekerasan hari ini. Apa kau akan terus membuat keributan? Agar Zero tidak pernah bisa berdiri lagi. Hanya dengan begitu kau akan puas. Fu Hanchu, ayo kita bercerai. Xianyan, apa kau tidak menyesali ini? Sebenarnya apa yang membuatmu tidak puas? Kau malah mengancamku dengan perceraian. Kau tahu Zero membutuhkanmu. Kalau begitu biarkan dia mati. Xianyan, cepat atau lambat aku akan membuatmu kembali menangis dan memohon padaku. Kakak, aku menyesal. Selamat datang kembali, Nona. Senior, Ketua Grup Shen. Ayah, ayah. Tiga tahun lalu, kamu memilih meninggalkan keluargamu untuk menikah dengan Fu Hanxiu. Ayah, aku salah, aku menyesal.
Seharusnya aku tidak mempercayainya. Bukankah ini hanya perceraian? Bukankah keluarga Shanku masih bisa mendukungmu? Baiklah, baiklah. Yanyan, jangan menangis lagi. Ayo pulang. Yanyan, hidangan ini semuanya adalah spesialisasi restoran ini. Makanlah lebih banyak. Apa yang ingin kamu makan di masa depan? Katakan saja pada kakak dan aku akan membawamu. Baik. Ayo cicipi. Yanyan, aku akan menerima telepon sebentar dan segera kembali. Shenyan, kamu mengambil uang yang diberikan Hanzhou padamu dan datang makan di restoran kelas atas. Di mana rasa malumu? Oh ya, aku lupa. Tentang kamu mendorongku jatuh dari tangga tempo hari. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku segera. Siapa yang tidak sikat gigi sebelum keluar pagi ini? Bau sekali. Shenyan, kamu benar-benar berani mengutukku. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Kamu, jika kau berani memprovokasiku lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu, Chengse. Aku akan memukulmu sampai mati, dasar wanita busuk. Keluar. Minggir. Manajer, bawa kedua orang ini keluar untukku. Lepaskan kami berdua, lepaskan. Lepaskan. Shenyan, bagaimana bisa kamu di belakang Hanzhou, main-main dengan pria liar di sini? Aku dan Fu Hanzhou sudah bercerai. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jika kau tidak suka, silakan telepon polisi. Tunggu saja. Bawa dia pergi. Nak Shenyan memukulku lagi. Hanzhou, Kakak, lihat dia membasahiku seluruhnya. Shenyan, siapa yang memberimu keberanian menyentuh ibuku, berlutut dan minta maaf padanya? Terlambat. Awalnya aku berniat membiarkannya pergi mengingat kita pernah menjadi besan. Tapi dia sudah keterlaluan, semakin buruk setiap kali. Sekarang aku tidak hanya menelpon polisi. Aku menuntutnya atas penyerangan dan pencurian. Perhiasan senilai 10 juta yuan. Aku akan memastikan kamu membusuk di penjara. Begitukah? Aku justru takut kau tidak akan menelpon polisi. Apa maksudmu? Kuintang Sifu James. bagaimana kamu punya ini? Apa kau benar-benar melakukannya? Tidak, kakak aku. Kakak Shenyan Chance bersikap bodoh. Apa kau juga akan bersikap bodoh? Dia masih anak-anak. Aku mohon biarkan dia pergi ya. Dia bodoh. Kau masuk akal. Kalau begitu, kembalikan darahku yang ada di tubuhmu. 3 tahun, 14.400 ml. Volume darah total orang dewasa adalah 4.000-5.000 ml. Ya, Zero. Aku harus mengurasmu 3 kali untuk mendapatkan cukup. Kembalikan semua darahku. Apa kau masih berani mengambilnya? Kau hanya ingin aku matikan. Kamu wanita beracun. Kakak Siru sudah dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dan kamu masih mengganggunya. Di mana hati nuranimu? Memang benar kakak Shenyan membenciku. Karena kau ingin aku mati. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kakak Siru. Zero. Di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita sekejam dirimu? Apa salahnya mengambil sedikit darah? Apa kau mati? Shenyan, jika sesuatu terjadi pada Zero, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Tuhan Zul, hatimu benar-benar kejam. Jika Yang Zero tidak mengembalikan darah itu kepadaku dalam 3 hari, aku akan membuat catatan transaksi dan rekaman pengawasan. Hu Qinse mencuri perhiasan itu. Publik. Saat itu, keluarga Fu Mu tinggal menunggu untuk hancur dan dipermalukan. Apa kau hanya puas jika kau memaksa Siru mati? Karena darah ini, Siru telah jatuh ke dalam koma yang dalam. Shenyan, apa kau puas sekarang? Kau benar-benar bodoh. Berulang kali tertipu
oleh wanita yang sama berkali-kali. Kau punya nyali. Kamu hampir membunuh kakak Shiro. Bukankah dia belum mati? Dia terbaring di dalam. Kamu benar-benar ingin membunuh kakak Shiro. Ayo kita akan menguras darahmu untuknya hari ini. Lepaskan, kalian anggota keluarga Fu tidak punya hak untuk memaksaku. Kamu awalnya adalah bank darah berjalan yang ditemukan kakakku untuk kakak Shiro. Kamu mengambil begitu banyak uang dari keluarga kami. Apa salahnya mengambil sedikit darahmu? Itu tidak akan membunuh siapapun. Karena kau sangat percaya pada Yaeshiro. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Berapa banyak yang kau ambil? Aku akan memberikan Yaeshiro sebanyak itu, bagaimana? Psikologi terbalik tidak akan mempan padaku. Orang miskin sepertimu hanya kekurangan uang kan? Apakah menjadi simpanan Shenxushi juga demi uang? Asalkan kamu mendonorkan darah untuk kakak Shiro, 1 juta ini milikmu. The film was translated and narrated by M Media. Aku mau darahmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. 1 juta cukup untuk membelimu. Karena kalian semua sangat percaya pada Yaeshiro. Kenapa kita tidak bertaruh? Taruhan apa? Jika aku menang, kalian anggota keluarga Fu tidak boleh menggangguku lagi. Jika aku kalah, seumur hidupku, aku rela menjadi bank darah Yaeshiro. Direktur Yang. Ketua Zu, silakan. Gadis yang mana pastinya? Dia. Apa yang perlu dilihat dari ini? Ini hanya kelemahan. Ada apa dengan kantong darah ini? Darah ayam dilabeli darah manusia. Patuayan. Purasa rumah sakitmu ingin menghadapi tuntutan hukum pembunuhan. Tidak mungkin, Ketua Zu. Kau dukun palsu. Omong kosong apa yang kau katakan? Bodoh. Gadis Yan, ayo pergi. Jangan lupakan taruhan kita. Nona Ye, tolong jaga ucapan Anda. Guru Zu diakui oleh komunitas medis kami sebagai tokoh terkemuka. Kau membohongiku lagi. Hanzo, aku tidak. Selama bertahun-tahun ini, apa kau tidak tahu betapa buruknya kesehatanku? Pasti Shen Yan dia tidak menyukaiku. Itu sebabnya dia sengaja mencari seseorang untuk menjebakku. Kesabaranku terbatas. Renungkan dirimu baik-baik. Aku mau tas tangan ini. Orang rendahan pantas mendapatkan tas murahan. Tas ini memang lebih cocok untukmu. Kau berhenti berpura-pura. Barang-barang mewah di toko ini bukanlah sesuatu yang bisa kau beli. Tepat sekali. Beberapa orang hanya suka membusungkan dada agar terlihat kaya. Orang miskin hanya bersikap dramatis. Miskin. Dengan adanya kamu, bagaimana mungkin aku miskin? Kamu baru saja berkontribusi pada PDB-ku. Apa maksudmu? Mal ini milikku. Kau berbohong tanpa menyusunnya dulu. Kami dengan hormat mengundang Nona Shen Yan untuk mengunjungi mal guna inspeksi. Shen Yan, mal ini tidak mungkin sesuatu yang kau dapatkan dengan menjual dirikan. Bahkan jika Hanzo tidak menginginkanmu lagi, kau seharusnya tidak merendahkan diri begitu rupa. Hanzo dan aku akan segera menikah. Bagaimana mungkin kami mengundangmu nanti? Wanita yang tidak bisa diperkenalkan di depan umum. Sungguh terlalu memalukan. Menyebutnya wanita memberinya terlalu banyak pujian. Dia hanya makhluk rendahan. Aku benar-benar tidak tahu orang tua macam apa, keluarga macam apa, yang bisa membesarkan anak perempuan yang suka menjadi wanita simpanan seseorang begitu saja. Minta maaf. Apa aku
aku mengatakan sesuatu yang salah. Kamu adalah wanita simpanan seseorang. Minta maaf. Bagaimana bisa kau memukul Shiro? Hanzo pasti tidak akan melepaskanmu. Menghina aku dan orang tuaku. Kau tidak suka meminta maaf dengan mulutmu. Kalau begitu berlutut untuk meminta maaf juga boleh. Itu urusanmu jika kau suka mengambil barang bekas. Jika ini terjadi lagi lain kali, aku tidak keberatan menjahit mulutmu rapat-rapat. Dasar bocah, temperamenmu makin parah. Sejujurnya, Bibi, aku hanya tidak tahan Shen yang berbicara begitu sombong. Kata-kataku hanya sedikit melewati batas. Aku tidak menyangka dia akan memukulku seperti ini. Baiklah, jangan sedih lagi. Shen Yan, dia pasti membencimu karena menikahi Hanzhou dan melampiaskannya padamu. Begitu kau dan Hanzhou menetapkan tanggal pernikahan, Bibi pasti akan dengan megah membawamu ke dalam keluarga Fu. Ayo kita belanja di tempat lain. Fu Hanzhou. Siapa yang mengambil ini? Saat aku minum teh sore di dekat sini hari ini, aku melihatnya secara kebetulan. Jadi aku mengambil gambar. Hanzhou, bukankah itu Shen Yan dengan Shen Xiuxi? Bagaimana dia bisa terlibat dengan Shen Yuan lagi? Kirimkan lokasinya padaku. Wanita yang datang bersama ketua Shen ini terlihat familiar. Hei, ingat pesta makan malam beberapa hari lalu? Wanita yang menemani tuan muda Shen itu juga dia. Ayah dan anak itu selalu bersih dan disiplin. Tidak pernah membawa teman wanita ke jamuan makan. Kali ini, ketua Shen membawanya ke jamuan penyambutannya. Mungkinkah satu wanita melayani dua tuan? Tidak mungkin. Wanita ini benar-benar mampu. Ikut denganku. Apa yang kau lakukan? Aku ingin bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Shen Ya, jika kamu butuh uang, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa memberikannya padamu. Tidak perlu menjual dirimu lagi dan lagi kan. Omong kosong, apa yang kau The bicarakan? film was translated and narrated by M Media. Kemana kau membawa keluargaku? Shen Yan adalah wanitaku. Kemana aku membawa wanitaku? Bukan urusan ketua Shen kan? Tolong jangan amnesia. Kita sudah bercerai. Mungkinkah ketua Fu masih terjebak di masa lalu? Tidak bisa melupakan perasaan lama, Hanzhou. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu datang? Aku sudah menunggu di luar sejak lama. Ketua Fu, wanita kecilmu ada di sini. Kenapa kau masih memegangku? Kamu terlalu mengecewakanku. Terakhir kali itu adalah Shen Xiuxi. Kali ini Shen Yuan. Shen Yan ini semakin tidak pilih-pilih. Lain kali, siapa tahu pria mana yang akan berada di sisinya lagi. Ya ampun, apa yang ketua Shen coba lakukan? Membawa wanita itu bersama putranya secara terbuka dan intim. Bukankah dia mencoba menyatakan kedaulatan? Di zaman kuno, ayah dan anak Tiao memperebutkan satu wanita, sekarang keluarga Shen. Apakah keluarga Shen sudah kehilangan semua rasa malu? Menurutku yang tidak tahu malu adalah wanita itu. Seperti dia baru saja merangkak keluar dari kandang ayam. Hari ini, saya Shen mengundang Anda semua untuk menghadiri jamuan penyambutan ini. Menyambut Anda hanyalah salah satu tujuan saya. Hari ini, saya punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Ini putri kesayangan saya. Dan juga putri bungsu saya, Shen Yan. Yang akhirnya kembali ke rumah. Untuk mengambil alih grup Shen. Saya harap Anda semua akan membimbingnya di masa depan. The film was translated and narrated by M Media. Shen Yan.
Kamu adalah nona muda tertua dari grup Shen. Lalu mengapa kamu menyembunyikan identitasmu dan menikahiku? Karena aku terlalu bodoh. Aku buta. Tidak menjadi wanita muda yang baik dari keluarga terpandang. Dan pergi menjadi pengasuh di keluarga Fumu. Menjadi ban darah berjalannya Shiro. Fu Hanchu. Dalam hidupku, hal yang paling kusesali adalah menikahimu. Xianyan, Ketua Fu. Tolong jangan ganggu putri saya. ini adalah masalah antara dia dan aku. Mulai sekarang keluarga Shen kami tidak akan ada hubungan lebih lanjut dengan keluarga Fu Anda. Mulai hari ini, keluarga Shen kami akan mengakhiri semua kontrak dan perjanjian dengan keluarga Fu Anda. Xianyan. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menggunakan darahmu saat aku sakit parah, menyebabkanmu membenci Hanzhou. Tapi aku sudah mengembalikan darah itu padamu. Jadi jangan terlalu agresif. Menyakiti keluarga Fu, menyakiti Hanzhou. Apakah itu darah manusia? Apakah kamu puas sekarang? Jangan berlutut pada orang seperti ini. Grup Fu juga tidak kekurangan mitra bisnis. Kalau begitu, silakan Ketua Fu atur orang-orangmu dengan baik. Xianyan, asalkan kamu bisa memaafkanku, dan jangan menargetkan Hanzhou. Kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Bukankah sudah kubilang kau mati saja? Kalau begitu aku ingin lihat, siapa di antara kita yang masuk neraka duluan. Xianyan. Xianyan, bertahanlah. Halo, apakah ini 115? Cepat ini. Ini 160 Jalan Kishan Selatan. Ibu. Gawat Hanzhou, Shiro meninggalkan catatan bunuh diri. Menelan The film banyak was pil tidur dan translated pingsan. and Dia sekarang narrated dalam by perawatan M. darurat. Media. Hanzhou, di mana kau cepat datang? Fu Hanchu, Mengapa kamu tidak membiarkan Shiro pergi saja? apakah dia benar-benar akan mati? Wanita kejam sepertimu seharusnya mati di ruang operasi. Shiro berhati baik. Dia pikir dia menyebabkan kesalahpahaman antara kamu dan aku. Tolong maafkan dia. Kamu benar-benar menggunakan kerjasama antara keluarga Shin dan Fu untuk memaksanya minum pil tidur dan mati. Ya, Shiro berpura-pura sakit lagi dan lagi. Memaksaku untuk mendonorkan darah untuknya. Kenapa aku tidak bisa membiarkannya mati? Fu Hanchu, jika aku bisa, aku benar-benar berharap kalian berdua bajingan akan mati bersama. Shiro akan segera menjadi Nyonya Fu yang baru. Jika kamu berani menyentuhnya lagi di masa depan, aku Fu Hanzhou akan menyelesaikannya sampai akhir. Nona muda, penyebab malfungsi kecelakaan mobil telah diselidiki dengan jelas. Lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang ingin siapa mati? Bagaimana mungkin orang di video itu Shiro? Mengapa dia membawa orang untuk merusak remmu? Hanzhou, Xianyan, aku sudah mati seperti katamu. Kenapa kamu masih menggunakan video sintetis untuk menjebakku? Apa yang harus aku lakukan agar kamu puas? Kakakku sudah lama meninggal.
Sekarang aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Hidup hanya beban. Karena kamu sangat ingin aku mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Zero. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu tidak perlu melakukan hal bodoh apapun untuk orang seperti ini. Hanya jika aku mati Shanyan akan bahagia. Hanya jika aku mati, Shanyan akan bahagia. Kamu ingin pergi tanpa mengucapkan maaf. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Membuatku meminta maaf pada pembohong. Sama sekali tidak mungkin. Hari ini kamu harus berlutut dan meminta maaf pada Zero. Minta maaf. Tidak mungkin. Lepaskan Yanya. Kau benar-benar berani mengganggunya. Dia pantas mendapatkannya. Berhenti memukul. Ini rumah sakit. Apakah sakit? Bukan apa luka-luka ini bukan apa-apa. Lain kali, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Aku juga tidak akan membiarkanmu lolos. The film was translated and narrated by M Media. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Aku akan kembali menemanimu setelah selesai. Hanjo, kamu sangat baik. Jam berapa sekarang? Kenapa uang yang kau janjikan padaku belum ditransfer? Apa buru-buru? Aku Nyonya Fu yang terhormat istri ketua. Apakah aku akan kekurangan uang sedikit darimu? Tapi setelah kamu mendapatkan uangnya, kamu tidak boleh muncul di sini lagi. Nona Shen, menurut informasi yang relevan, waktu kecelakaan mobilnya dengan mobil Anda tidak membentuk hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, kami tidak bisa menuntutnya atas pembunuhan berencana. Bukankah itu berarti wanita ini hanya bisa lolos begitu saja? Tidak mungkin. Karena dia berani bermain kotor, maka aku juga akan bermain kotor. Aku akan membuatnya membayar harganya. Untuk seonggok sampah, mengotori tangan kita, sama sekali tidak sepadan. Cara terbaik sekarang adalah mencari orang yang sebenarnya merusak rem dalam menghasut kaki tangan untuk melakukan kejahatan. Bukankah hubungan sebab akibatnya kemudian akan terjalin? Kau benar. Mari kita lakukan seperti itu. Yanyan, tidak mudah bagiku untuk kembali dari luar negeri kali ini. Beberapa hari ke depan kau harus menemaniku dengan baik. Baik, desainer Qin sudah bicara. Beraninya aku tidak patuh. Benar, kenapa kau tidak pergi sekarang dan dukung toko gaun pengantin baruku? Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Apakah aku terlihat bagus dengan gaun pengantin ini? Kau terlihat bagus. Siapa yang menyuruhmu memakai gaun pengantin ini? Ketua Ken, kau akhirnya di sini. Aku sudah memberitahu wanita ini bahwa gaun pengantin ini sudah dipesan untuk Nona Shen, tapi dia... Aku istri ketua grup Fu. Apa salahnya memakai gaun pengantinmu? Itu kehormatanmu, aku menyukainya. Omong kosong, aku tidak akan pernah menjualnya kepada pelakor seperti dirimu. Lepaskan segera. Bukankah hanya uang? 5 juta. Aku pasti mengambil gaun pengantin ini. Kau, aku milik Han Zhou, istri yang sah. Tidak seperti beberapa orang yang menempel pada Han Zhou seperti plester kulit anjing. Meniruku dengan melempar kartu bank. Apa kau memenuhi syarat? Ayam liar tidak akan pernah bisa menjadi burung phoenix. Aku akan menjadi istri presiden grup Fu segera. Robek gaun pengantin darinya. Usir dia keluar. Kotor. Aku ingin lihat siapa yang berani.
Lepaskan aku. Untungnya aku menyiapkan lebih dari satu untuk Yanyan. Kalau tidak aku akan benar-benar jijik dengan wanita ini. Sungguh disayangkan gaun pengantin ini. Yang lama pergi yang baru datang. Tidak apa-apa. Kamu. Hanzhou. Shenian dan orang lain memukulku bersama. Dan menelanjangiku. Melemparku ke jalan untuk mempermalukanku. Sangat cantik. Aku akan naik dan mengambilkanmu kalung. Menikah selama 3 tahun. Ini pertama kalinya aku melihatnya memakai gaun pengantin. Ternyata anjing. The film was Benar-benar memanggil tuannya translated untuk and meminta narrated dukungan. by Cepat M bawa Media. anjingmu. Dan pergi dari sini. Jangan kotori toko ini. Shen yang kamu. Shenian, kata-katamu terlalu berlebihan. Kamu tidak hanya memukulku. Kamu juga mempermalukan dan mengutukku. Di mana sopan santunmu? Apakah kamu tidak punya ibu? Ketua Shen seharusnya mengajarimu. Bagaimana bersikap benar? Apakah didikan keluarga Shenmu hanya tentang terlalu banyak menindas orang lain? Shiro. Sopan santunku, dimakan anjing. Sudah lama sekali saat kau memprovokasiku lagi dan lagi. Shen Yan, bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Minta maaf pada Shiro. Mimpi saja. Kesabaranku terbatas. Apa Ketua Fu? Apa kau ingin aku membayar dengan nyawaku? Jika kau tidak pergi, sekarang aku akan menyuruh orang memukulmu sampai kau pergi. Hanzhou, aku sangat takut. Aku akan membawamu melihat lukamu dulu. Shen Yan. Cepat atau lambat suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf pada Shiro. Hanzhou. Kamu, kenapa kamu mendorongku? Maaf. Aku selalu memperlakukanmu seperti adik. Batalkan saja pernikahannya. Apakah kamu masih belum bisa melupakan Shenian? Apakah itu sebabnya kamu ingin memutuskan pertunangan? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Kakakmu untuk menyelamatkan Chen Shi tewas dalam lautan api. Keluarga Fu Camilla yang telah berbuat salah padamu. Baik di masa lalu maupun di masa depan. Aku akan selalu memperlakukanmu sebagai adik. Sampai kamu menemukan kebahagiaan sejati. Aku akan memastikan kamu memiliki pernikahan yang gemilang. Tidak, aku tidak setuju. Shiro, ada apa Shiro? Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Ye menderita leukemia akut. Kondisinya saat ini sangat tidak menguntungkan. Dia sangat membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Tapi saat ini, kami tidak punya jenis sumsum tulang yang cocok untuk Nona Ye. Transplantasi harus dilakukan dalam beberapa hari. Sebaiknya dalam waktu 24 jam. Aku tahu siapa yang cocok. Fu Hanzhou, kenapa kau di sini? The film was translated and narrated Apa by kau M akan Media. menyuruhku mendonasikan darah untuk Lia Shiro lagi? Dia sekarat. Ambil sumsum tulangnya. Ya Tuan Fu. Shiro menderita leukemia akut. Dia membutuhkan operasi transplantasi sumsum tulang. Operasi transplantasi sumsum tulang bisa pulih. Itu tidak akan membunuh siapapun. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Lagi pula dia tidak mungkin mati. Senya, jika kamu hanya membantu Shiro kali ini saja, apapun yang kamu inginkan setelahnya, aku bisa memberikannya padamu. Ini yang keluarga Fu berutang padanya. Jadi kenapa? Apa hubungannya itu denganku? Jangan lupa,
Kita sudah bercerai. Jangan keras kepala. Saat ini, hanya kamu yang bisa menyelamatkan Shiro. Benarkah? Setelah itu, aku bisa membiarkan segalanya dari keluarga Fu, termasuk diriku sendiri, menggantimu. Kau datang memohon padaku demi orang lain. Fu Hanchu, kau benar-benar membuatku jijik. Mari kita mulai. Lepaskan. Yanyan. Fu Hanshou. Beraninya kau masih mengganggu Yanyan? Xianyan, ini terakhir kalinya kamu menyelamatkan Shiro. Itu juga tidak ada hubungannya denganku. Penyakitnya bukan disebabkan olehku. Aku bukan orang suci. Aku tidak akan menyelamatkan seseorang yang pernah menyakitiku. Yanyan, ayo pergi. Ketua Fu, haruskah saya segera sekarang membawa orang untuk menjemput Xianyan kembali? Keluarga Xian ada di sini. Kamu tidak bisa membawanya. Apakah Xianyan tidak mau menyelamatkanku? Jangan khawatir, aku akan segera menemukan sumsum tulang yang cocok. Dia pasti masih ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia pasti marah padaku ketika seseorang akan meninggal. Aku harap dia bisa melepaskan. Lupakan saja, aku toh akan segera mati. Tapi Hanzhou, aku harap kamu bisa menjanjikanku sesuatu. Beritahu aku. Aku ingin menjadi istrimu. Kudengar Ketua Fu menikah untuk pertama kalinya. Dia bercerai bahkan tanpa mengadakan pernikahan. Selingkuhan itu masih luar biasa. Ini lebih dari itu. Tapi bisa menikahi Ketua Fu. Tidak peduli apakah kau selingkuhan kan. Tuan Fu baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Baik dalam kesehatan atau sakit. Ketika orang lain paling membutuhkanmu. Bisakah kau tetap di sisinya selamanya? Ya. Kau akan menikah. Bagaimana mungkin aku tidak datang dan memberi hadiah, Xianyan? Kamu dan Hanzhou sudah bercerai. Jika kamu membuat keributan seperti itu di pernikahan, kamu hanya akan kehilangan mukamu sendiri. Siapa bilang aku akan membuat keributan? Mobil Xianyan adalah Porsche. Nomor platnya CN8969. Malam ini sabotas remnya. Aku ingin dia mati. Bayarannya 500.000. Baiklah, tidak masalah Nona Ye. Dr. Chan, asalkan kamu bantu aku beritahu Hanzhou kalau aku menderita leukemia akut. 1 juta ini akan jadi milikmu. Bukankah anakmu saat ini kekurangan biaya kuliah ini untuk belajar di luar negeri? Yaeshiru menyewa seseorang untuk membunuh. Bagaimana dengan hadiah besar ini? Hanzhou, dengarkan penjelasanku. Ini pasti Xianyan, dia mencari seseorang untuk mensintesisnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Video bisa disintesis. Tapi bagaimana dengan audionya? Di mana Xian yang menemukan audionya untuk menyintesis ini? Kamu harus percaya padaku. Tolong percaya padaku ya. Aku benar-benar tidak. Xianyan. Hanzhou. Hanzhou. Xianyan. Xianyan. Maaf. Apakah maaf berguna? Maaf, bisakah kau kembalikan darahku? Bisakah kau kembalikan 3 tahun? Aku dibully olehmu. Kembalikan. Aku tidak tahu Yaeshiru memalsukan penyakitnya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lupakan saja. Aku akan memberikan semua yang kumiliki untuk menggantimu. Xianyan, mari kita menikah lagi. Mantan suami terbaik. Seharusnya mati di kuburan dan tidak merangkak keluar. Fu Hanzhou tidak pernah bertemu lagi mulai sekarang. Yaeshiru pura-pura sakit itu, nomor 2. Apa yang menyebabkan situasi ini sekarang? Adalah kau tidak pernah percaya padaku. Kamu pergi dulu. Xianyan. Apa kamu yakin ingin terus seperti ini? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat sore semuanya. Selamat datang semuanya di Gedung Gemini, lokasi lelang. Harga awal lelang ini adalah 1 miliar. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 100 juta. Penawar tertinggi menang lelang dimulai sekarang. 1 miliar.
1 miliar 3. The film was 1 miliar translated 4. and 2 narrated miliar. by M Media. Ya Tuhan. Bukankah sebelumnya dirumorkan bahwa Ketua Fu sedang mengejar Nona Shen? Kenapa sekarang mereka bersaing? Grup Shen sangat membutuhkan gedung Gemini. 2 miliar 1. Waktu istirahat dimulai sekarang. Ayah, ada apa? Yanyan, kita harus mendapatkan gedung Gemini hari ini. Kalau tidak, konsekuensinya bagi grup Shen akan tak terbayangkan. Baiklah. Shen Yaru, selama kamu mau mengalah, aku tidak akan bersaing denganmu. Kau jelas tahu, aku menginginkan gedung Gemini. Jadi kau sengaja bersaing denganku kan? Aku hanya ingin kamu memberiku kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan bagimu untuk terus menginjak-injakku. Baiklah, katakan. Bagaimana lagi kau ingin dia diinjak-injakku? Apakah kau ingin aku terus mendonorkan darah untuk kekasihmu? Atau tidur denganmu? Jika itu tidak cukup, maka aku akan melakukan 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud untuk keluargamu. Jika aku melakukan semua ini, bisakah kau menjauh dariku? Bukan begitu. Aku tidak berpikir begitu. Aku hanya ingin menebus kerugian yang kusebabkan padamu sebelumnya. Jika kamu bisa memaafkanku, aku bisa memberimu apapun, termasuk keluarga Fu. Shen Yan. Ketua Shen sudah begitu bersemangat untuk menjual dirinya pada kakakku untuk menyelamatkan grup. Mulutmu, apakah tumbuh dari kotoran? Shen Yan, jangan sombong. Ketika keluarga Shenmu bangkrut, aku akan lihat bagaimana anggota keluarga Shenmu akan berlutut nanti dan memohon pada keluarga Fu kami. Bukankah kau ingin aku memohon padamu? Kenapa kau berlutut? Fu Hanxiu dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kecuali kau menjual idiot ini ke si pria untuk menjual kentang. Apa yang kau miliki untuk memerintah kakakku? Diam. Kamu benar-benar ingin berguling ke si pria. Lelang gedung Gemini sekarang akan dilanjutkan. Bapak-bapak dan The ibu-ibu film was silakan ajukan tawaran translated Anda. and 5 narrated miliar. by M Media. Ketua Fu gila. Gedung Gemini tidak bernilai 5 miliar. Lihatlah wajah ketua muda Shen. Itu membuktikan bahwa menyinggung ketua Fu tidak ada hasil yang baik. Ketua muda Shen, anggaran kali ini hanya 3 miliar. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak menawar lagi. Tanpa gedung Gemini, proyek pantai barat benar-benar hancur. Investasi puluhan miliar. Begitu saja lenyap. Grup Shen tamat. Ini semua salah Shen Yan. Lihat, kau malah menyinggung ketua Fu. Sekarang kita hancur. Hari ini ketua kecil Shen harus memberiku penjelasan. Mohon tunggu sebentar lagi. Kakakku sedang menangani masalah di kantor pusat. Dia bilang beri kami waktu sedikit lagi. Tunggu apa lagi? Situasi hari ini, semua ulahmu. Dan kau masih berani melawan ketua Fu? Kau ini apa? Keluar sekarang. Kau tidak pantas menduduki posisi ini. Keluar, keluar. Tenang dulu. Cepat usir dia untukku. Shen Yan. Mengintimidasi seorang wanita, kau benar-benar punya nyali. Jangan takut, aku di sini untukmu. Ketua Fu, ada apa Anda kemari? Dokumen ini untuk Gemini Towers. Aku ingin menjual Gemini Towers dengan harga 1 yuan. Tapi aku hanya akan menjualnya kepada Shen Yan. Mulai sekarang, Shen Yan akan menjadi satu-satunya pemilik Gemini Towers. Hanya pemilik. Apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Aku terlalu banyak bicara sebelumnya. Aku minta maaf. Tapi aku benar-benar ingin menebusnya padamu. Shen Yan, jangan menolakku. Demi grup Shen, aku juga tidak bisa menolak. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih banyak kali ini.
Siapa yang mengizinkanmu memberikan Gemini Towers kepada Grup Sen? Grup Sen sekarang seperti harimau tanpa takan atau gigi. Segera akuisisi Grup Sen untukku. Tidak mungkin. Kakek. Berlututlah untukku. Tuan Besar Fu, kepala keluarga Fu. Sayapmu sudah mengirasia. Kamu bahkan tidak mendengarku lagi. Kakak hanya dibutakan. Oleh rubah itu, beberapa hari terakhir ini, dia tidak kurang berdebat dengan ibu. Karena Shenyan, kakak kau harus berbicara dengannya baik-baik. Jika kau tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kau bisu. Apakah kakakmu salah? Demi satu wanita, kamu hampir menyeret seluruh keluarga Fu bersamamu. Kenapa tidak? Ini yang kuutang padanya. Bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka keluarga Fu kita menghasilkan orang bodoh yang mabuk cinta sepertimu. Aku akan lihat bagaimana akhirmu. Kalah total pada akhirnya. Kakak, apa bagusnya Shenyan itu? Aku sudah menerima pukulan ini. Tapi Shenyan, sebaiknya kau tidak menyentuhnya. Besok aku ingin melihat mayat Shenyan. Shenyan, Fu Hanju. Hanzu. Hanzhou, Hanjoku. Bagaimana keadaanmu? Apakah dia? Ada apa-apa? Ini semua salahmu, dasar pembawa sial. Orang yang kecelakaan mobil itu, kenapa bukan kau? Yang seharusnya mati, seharusnya kau. Jika kamu tidak bisa tenang, keluar saja. Jangan ganggu dokter yang sedang melakukan operasi. Bagaimana mungkin aku menyakiti kakak? Tidak. Pasti Shenyan, pembawa sial ini yang menyebabkannya. Shenyan, jika sesuatu terjadi pada kakakku, aku pasti akan menyeretmu bersamanya. Mereka yang punya dendam padaku, hanya kamu dan Yaeshiro. Jika insiden ini terkait denganmu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Kau tidak pantas untuk kulakukan. Itu masalah kecil. Bagaimana dengan proyek lainnya? Bisa dikesampingkan dulu. Mulai hari ini, akuisisi penuh. Semua proyek Grup Shen. Kapan Grup Shen akan bangkrut? Kapan ini akan berakhir? The film was Ketua Fu, translated and beberapa proyek kami di narrated luar by negeri M Media. telah dikaplok oleh Shen Shushi. Apa katamu? Kau dasar tidak tahu terima kasih yang kejam. Nona-nona Anda tidak bisa masuk Nona. Hanzhou kecelakaan mobil karenamu. Akibatnya, saat dia tidak sadarkan diri, kau membiarkan kakakmu merebut proyek-proyek Fu. Apakah kau ini manusia? Jangan sakiti dia. Aku tidak tahu tentang masalah ini. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Kurasa itu kau yang menghasut dari belakang kan? Hanzhou, kita benar-benar buta. Jatuh cinta pada wanita kejam sepertimu. Apa kamu sudah cukup bicara? Setelah aku selidiki masalah ini sampai tuntas, aku akan memberimu penjelasan. Sekarang tolong, segera tinggalkan gedung Grup Shen. Kalau tidak, jika ini meledak, keluarga Fu yang akan kehilangan muka. Kakak, kamu merebut proyek Grup Fu. Ya, Anda jelas tahu bahwa Po Hanju tidak hanya memberiku gedung Gemini, tapi juga menyelamatkan hidupku. Kenapa kamu masih menargetkan Grup Fu? itu yang seharusnya dilakukan Fu Hanshou. Krisis Grup Shen ini disebabkan oleh Fu Chenxi. Karena dia berani bermain kotor pada Grup Shen. Kenapa aku tidak boleh menggunakan metodenya sendiri untuk menghadapinya? Tapi apa hubungannya ini dengan Fu Hanju? Kau jamin? Dia tidak tahu? Apakah itu Nona Shen? Tuan Fu Hanzhou sudah sadar. Namun kaki kanannya telah kehilangan kemampuan untuk berjalan. Apakah Anda ingin datang menemuinya? Apa? Kaki kanannya tidak bisa berjalan. Jangan, kau mau kemana? Aku akan ke rumah sakit. Bisakah kau berpikir jernih? Fu Hanshou dan kau sudah sama sekali tidak punya hubungan lagi. Sudahkah kau lupakan 3 tahun itu? Bagaimana dia mempermalukanmu? Dia sama sekali tidak pantas kau kasihani. Tapi dia menyelamatkanku. Itu sebabnya dia kehilangan kaki kanannya. Aku mohon padamu,
Biarkan saja aku pergi, aku hanya akan menemuinya sekali. Tidak mungkin. Selama aku di sini, kau tidak bisa meninggalkan keluarga Shen. Kalau begitu kakak, bisakah kamu bantu aku menemuinya? Aku hanya ingin tahu, bagaimana keadaannya sekarang? Aku pergi. Jika aku pergi, aku akan melemparkannya dari gedung. Patahkan kakinya yang satu lagi. Aku pergi. Ya, Nyan. Bagaimana dengan pasien di bangsal ini? Kemana dia pergi? Apakah ini Tuan Fu Hanzhou? Dia keluar dari rumah sakit 1 jam yang lalu. Dia baru saja bangun. Ya, istrinya bilang, lebih baik pulang dan istirahat. Tidak mungkin, dia jelas berkata. Beri aku kesempatan. Fu Hanzhou. Kamu pembawa sial. Kamu masih berani datang. Kamu mencuri bisnis keluarga Fu. Dan itu menyebabkan Hanzhou jati seperti ini. Keluar dari sini sekarang juga. Fu Hanzhou. Kakimu. Jangan sentuh aku. Biarkan aku merawatmu, baiklah. Berhenti bersikap munafik. Biarkan kamu yang mengurus. Hanzhou takut nyawanya akan hilang. Fu Hanzhou, aku bisa melakukannya. Apa kau tidak dengar apa yang Siru katakan? Keluar. Aku tidak mau melihat pembunuh yang menyakitiku seperti ini. Tidak dengar ya? Cepat keluar dari sini. Seperti yang kamu inginkan. Hanzhou, aku akan selalu menjagamu mulai sekarang. Jangan sentuh aku. Aku tidak menyukaimu. Aku tidak akan menikahimu. Sebaiknya kau tahu posisimu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirimmu kembali ke penjara tanpa Shen. Tidak perlu bagimu. Mengintimidasi seorang wanita. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Jangan takut. Semuanya milikku. Shen. Fu Hanzhou. Hanzhou. Fu Hanzhou, aku mengaku kalah padamu. Kenapa kamu melepaskanku? Aku pergi. Aku berutang 1 kaki padamu. Aku harus merawatmu. Apa kau masih tidak puas? Bukankah sudah cukup buruk kau menyakitiku? Kalau begitu aku di sisimu. Bisakah kamu membalas dendam? Aku tidak butuh kau mengasihani aku. Aku tidak. Aku benar-benar ingin merawatmu dengan baik. Aku dengar seumur hidupku. Mungkin aku bahkan tidak bisa berdiri. Kalau begitu aku akan merawatmu selamanya. Hanzhou sangat membencimu. Kamu menjilat. Apa kamu tidak punya malu? Ini masalah antara aku dan Fu Hanzhou. Bukan giliranmu untuk menunjuk-nunjuk. Hanzhou, lihat dia. Dia juga mendorongku. Aku sebentar lagi akan menjadi istri Hanzhou. Kamu tidak pantas berteriak pada keluarga Fu. Keluar dan buat keributan. Kenapa kau di sini? Keluar dari sini. Keluarga Fu tidak menyambutmu, The film dasar was pembawa sial. translated and narrated by Aku di M sini Media. untuk merawat Fu Hanzhou. Ingin aku pergi? Kalau begitu biarkan dia memberitahumu. Kau di sini untuk bertobat. Kalau begitu ambilkan aku segelas air. Cepat. Terlalu panas. Menuang air saja tidak bisa. Kau benar-benar tidak berguna. Aku sudah muak denganmu. Ada apa? Apa yang ingin kau lakukan padaku? Hanzhou menyelamatkanmu. Dan kehilangan 1 kaki. Aku memintamu menuangkan segelas air. Dan kau tidak senang karenanya. Jika aku membiarkanmu merawat Hanzhou, bukankah kau akan menyiksanya sampai mati? Fu Hanzhou yang menyelamatkanku. Apa hubungannya denganmu? Aku menghormatimu, karena kamu lebih tua, bukan memberimu muka. Untuk membiarkanmu bersikap merendahkan, karena usiamu. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Jangan memancing kemarahanku. Aku tidak akan, karena Fu Hanzhou.
hanya memanjakanmu. Kau berani bersembunyi hari ini. Jika aku tidak bisa membereskanmu, dasar bajingan tidak tahu terima kasih. Nama belakangku bukanku. Tolong. Bibi. Shenyan. Bagaimana bisa kamu mendorong Bibi jatuh? Karma buruk apa yang menimpa keluarga Fu kita? Kau tidak hanya mencelakai Hanzhou kita, kau juga ingin menyiksa tubuh tua ini sampai mati. Aduh pinggangku. Shenyan, hatimu terlalu kejam. Keluarga Fu tidak menyambutmu. Segera keluar dari sini. Apa kebenaran masalah ini? Kalian tahu itu di hati kalian. Hanzhou, cepat kemari dan hakimilah. Shenyan mendorong Bibi jatuh. Ya Hanzhou. The film was Bukan aku translated tidak bisa and mentoleransi narrated Shenyan. by M Shenyan Media. lah. Dia berharap aku mati. Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Sudah berapa tahun kamu masih menggunakan trik ini? Aku memasang pengawasan di sana. Apa kebenaran masalah ini? Apa kamu mau lihat? Pembawa sial tetap pembawa sial. Kau masih berani masuk ke keluarga Fu kita. Kau membuat anakku cacat. Dan kau masih bertingkah angkuh di rumah kami. Aku ingin kau membayar nyawamu untuk anakku. Shenyan, Hanzhou. Hanzhou, kenapa kamu begitu bodoh? Melindungiku. Apa kamu kesakitan? Ayo ke rumah sakit sekarang. Bagaimana? aku baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja? Ibu, aku sudah memberitahumu. Luka-lukaku tidak ada hubungannya dengan Shenyan. Apa bagusnya wanita ini? Kenapa kau masih melindunginya? Dia tidak diizinkan masuk keluarga Fu mulai sekarang. Aku belum mati. Aku yang membuat keputusan di keluarga Fu. Apa kau menentangku? Aku ibumu. Jika kau terus menyakiti Shin yang sembarangan, kita akan memutuskan hubungan. Aku tidak punya ibu yang mencoba membunuh. Shenyan, jangan buang waktumu untukku. Aku tidak akan membalas kebaikan. Selama 3 tahun terakhir, anggota keluargamu menghinaku. Tapi sekarang kamu menyelamatkanku. Dan kehilangan satu kaki. Ini impas. Tidak ada yang berutang pada siapapun. Aku salah tentang 3 tahun itu. Lalu sekarang, apa kau sudah memaafkanku? Jika aku tidak memaafkanmu, aku tidak akan berada di tempat keluarga Fu. Maksudmu, kau akan menikah lagi denganku? Itu terlalu jauh. Ayahku dan kakakku tidak akan mudah memaafkanmu. Kamu harus melewati mereka berdua dulu. Jika aku benar-benar melamar, ketika mereka melihatku seperti ini, mereka pasti tidak akan setuju. Itu benar. Siapa yang akan mengizinkan putri mereka menikahi orang cacat? Jangan berkata begitu. Fu Hanzhou akan selalu menjadi awan di langit. Seumur hidupku aku akan selalu bersamamu. Aku juga akan mencari cara mengenai keluargaku. Dalam beberapa hari, kembalilah ke keluarga Shen bersamaku. Ayo kita temui orang tua. Baiklah. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Fu, terima kasih karena Anda telah menyelamatkan Yanyan kali ini. Baru Yanyan bisa selamat dan baik-baik saja. Aku akan bersulang untuk Anda. Paman, kau terlalu baik. Yanyan, bantu ayah pergi ke kamar mandi. Perut ayah agak tidak enak sekarang. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Fu, apa yang baru saja kamu lihat? Apakah kamu iri pada Yanyan kami memiliki kedua kaki yang utuh? Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin membiarkan. Ketua Fu, kamu harus tahu tempatmu. Meskipun itu demi menyelamatkan Yanyan, sehingga insiden itu terjadi, tapi lihat dirimu sekarang. Pada dasarnya seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa meninggalkan kursi roda. Kamu tidak lagi layak untuk Yanyan.
Ketua Fu, bagaimana menurutmu? Ini masalah antara aku dan Xianyan. Layak atau tidaknya aku, dia yang memutuskan. Adapun keluarga Shenku, kami juga bukan orang yang tidak berperasaan atau tidak tahu berterima kasih melihat kamu menyelamatkan Yanyan. Ambil ini. Ambil kontrak senilai puluhan miliar ini dulu. Ini bisa dianggap kompensasi untukmu. Dan kami juga berharap Ketua Fu di masa depan, kamu tidak akan tanpa malu-malu mengganggu Yanyan. Baiklah, Kau tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. aku tidak memenuhi syarat. Kalau begitu kamu si cacat yang tidak bisa berdiri ini, kualifikasi apa yang kamu miliki? Ambil kontraknya Ketua Fu. Kamu sudah seperti ini, kenapa kamu masih berpura-pura angkut? Ayah, Apa ini? Kakakmu dan aku bicara tentang beberapa urusan grup. Ini rahasia bisnis. Kalau tidak mau lihat, ya sudah, siapa peduli. Jangan marah, ya. ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Hari ini selain berterima kasih kepada Tuan Fu, karena telah menyelamatkan nyawa Yanyan, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan kepada semua orang. Yanyan, kau sudah dewasa. Kau juga harus tahu tentang masalah ini. Kau bukan putri kandungku. Ayah, omong kosong apa yang ayah katakan? Ayahmu dan aku adalah teman dekat. Setelah mereka meninggal, mereka menitipkanmu padaku. Aku tidak gagal dalam misiku untuk memastikan kau tumbuh dengan aman. Bagaimana mungkin? Masalah ini tentu mengejutkanmu. The film Tapi was kau harus tahu. translated and narrated by M Media. Kau dan Shen Xushi dulu sudah bertunangan sejak kecil. Kau sudah dewasa sekarang. Sudah waktunya untuk memasukkan masalah ini ke dalam agenda. Ayah tidak bercanda kan? Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke ruang kerja untuk melihat foto-foto orang tuamu. Silakan, aku akan menunggumu di sini. Kau dengar itu, Fu Hanshou? Tanpa kau, Yanyan akan jauh lebih bahagia. Hanya berdasarkan dirimu. Yanyan jauh lebih dekat denganku daripada denganmu. Pernahkah kau dengar? Siapa cepat dia dapat? Xianyan terhadapmu hanya pernah merasakan kasih sayang saudara. Aku pikir poin ini. Kau seharusnya lebih jelas dariku tentang ini. Jadi kenapa? Setidaknya aku dianggap seorang pria normal kan? Bagaimana denganmu? Jika Yanyan pergi keluar denganmu mulai sekarang, berapa banyak orang yang akan mencemuhnya? Dia menikahi si lumpuh yang tidak bisa berdiri. Tidakkah kau pikir Yanyan menyedihkan? Shen Xiuxi, kesabaranmu terbatas. Fu Hanshou, apakah kau masih seorang pria sekarang? Aku bisa menamparmu begitu saja. Dan kau tidak akan bisa bangun, kan? Ucapkan itu sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Seolah aku takut padamu. Keluar. Si lumpuh. Kau si lumpuh. Kakak, Yanyan, kau di sini. di mana Fu Hanshou? The film was Dia pergi. translated and narrated Apa yang by kalian M berdua Media. lakukan? Aku juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan Fu Hanshou sejak dia tahu tentang aku dan kau sudah bertunangan. Setelah kau pergi, dia tiba-tiba memukuliku. Aku bingung. Dia bukan orang yang dengan santai menggunakan kekerasan. Yanyan, jadi maksudmu kakakmu berbohong dan menjebaknya? Aku menyebabkan luka-luka ini sendiri. Bukan itu maksudku. Yanyan, jangan khawatir juga. Ini normal bagi Tuan Fu untuk bersikap seperti ini. Dia orang cacat. Temperamennya sangat aneh. Tepat sekali. Yanyan, kamu mau kemana? Untuk mencari Fu Hanshou. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Xianyan bilang
Dia akan menjagamu seumur hidup. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi anak angkat keluarga Shen dan harus menikahi Shen Xiuxi? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kurasa kau baru saja benar-benar tergila-gila oleh Shen Yan. Jika laporannya palsu, kenapa dia tidak keluar untuk mengklarifikasi? Kurasa kau harus berhenti berharap terlalu banyak. Kakak, kita semua ditipu oleh keluarga Shen. Apa yang terjadi? Dana keluarga Shen dari awal tidak pernah terjebak. Mereka sama sekali tidak akan bangkrut. Aku baru saja memeriksa. Saat Shen Xiuxi pergi ke luar negeri, dia menandatangani kontrak dengan para taipan keuangan asing. Kakak, ini semua adalah jebakan yang mereka pasang. Mereka hanya ingin membalas dendam untuk Shen Yan, lalu menghancurkan keluarga Fu, menghancurkanmu. Kenapa kamu di sini? Ada apa dengan berita ini? Aku juga tidak tahu. Mungkin Departemen PR salah paham maksudku. Aku hanya ingin mereka menerbitkan artikel mengatakan kamu adalah putri angkat keluarga Shen. Ini. Aku salah menyalahkan kakak. Tapi bagaimana Departemen PR bisa tahu tentang pertunangan kita? Seperti ini Ganyan, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menelepon mereka sekarang juga dan meminta mereka menarik berita ini. Itu sama sekali tidak akan memengaruhi hubunganmu dengan Fu Hangzhou. Tarik segera berita tentang Yanyan kemarin. Begitu saja. Apakah kamu lega sekarang? Terima kasih kakak. Bukan apa-apa. Fu Hangzhou, kenapa kamu masih mencari Hangzhou? Bagaimana bisa kau? Di mana Fu Hangzhou? Kamu sebentar lagi akan bertunangan dengan pewaris keluarga Shen. Apa kamu masih datang untuk peduli pada pria lain? Apa kamu tidak merasa menjijikkan? Hangzhou, dia sangat membencimu sekarang. Dia tidak hanya tidak ingin melihatmu, dia berharap kamu mati. The film was Aku tidak translated percaya. and narrated by M Media. Nona Shen tanpa janji dengan ketua Fu, Anda tidak bisa naik. Aku tidak butuh janji. Mohon kerjasamanya. Fu Hangzhou, kenapa kau tidak menjawab panggilanku? Kau bahkan tidak mau bicara, sepatah kata pun padaku. Katakan padaku, jangan jadi bisu. Bukankah Yeshiro sudah memberitahumu? Aku tidak punya apapun untuk kukatakan padamu, dan aku tidak mau melihatmu. Tolong segera pergi dari pandanganku. Kenapa? Semuanya baik-baik saja sebelumnya. Bukankah kau bilang ingin menikah lagi denganku? Shen Yan, apa yang sedang kau kenakan sekarang? Aku lumpuh dan cacat. Kau bahkan terlalu malas untuk berpura-pura, kan? Aku bilang akan menjagamu selamanya. Tapi kau bahkan menyentuh. Tidak mau aku menyentuhmu. Ya? Aku orang cacat. Apa kualifikasinya? Menyentuh tunangan pewaris keluarga Shen. Shen Xiuxi dan aku hanya kakak dan adik. Tidak ada yang lain. Ya? Jika kau berpikir begitu, bagaimana dengan Chen Xiuxi? Kakak, itu tidak mungkin. Shen Yan, kamu menjijikkan sekali sampai membuatku mual. Turun, keluar. Pergi. Ayo kembali. Yanyan. The film was translated and narrated by Aku M masih tidak Media. bisa menahannya. Aku bisa jalan sendiri. Yanyan, kamu mulai tidak menyukai kakakku. Sejak kamu tahu kehidupanmu sendiri, kamu mulai menjauh dariku. Apakah aku bukan kakakmu lagi? Aku tidak bermaksud begitu. Jadi bagaimana jika aku mendekatimu?
Kamu adalah orang yang aku awasi sejak aku kecil. Kakak yang sudah dewasa. Aku memelukmu. Itu karena aku merasa kasihan padamu. Tapi kita semua sudah dewasa. Kita seharusnya tidak sedekat ini lagi. Masuk mobil dulu. Lewati. Hadang mobil itu. Fuhan, biarkan aku mengambil mobilmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ikuti aku. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau tidak memegang payung? Cinta yang dipaksa tidak akan bahagia. Fu Hanshou, lepaskan Yanya. Manis atau tidak aku yang menentukan. Tidak seperti beberapa orang. Jangan berhayal. Itu lebih baik daripada orang cacat sepertimu. Shen Yan beritahu dia. Apakah kamu mau mengikuti orang cacat? Kakak, aku ingin bersama Fu Hanshou. Apakah kamu dengar itu? Aku tidak setuju. Yanyan meskipun dia menyelamatkanmu. Tapi kamu tidak bisa mempertaruhkan seluruh hidupmu. Dia memilihku. Kembali ke rumah Fu dan naik mobil. Fu Hanshou. Bawa dia ke kamar di sebelah kamarku. Tanpa perintahku. Dia tidak diizinkan meninggalkan kamar. Kau mau mengurungku? Apakah kamu tidak mau menemaniku? Aku memberimu kesempatan. Bawa pergi. Hentikan dia untukku. Jangan berhenti. Kenapa kau tidak ingat? Ada Shen Yan si pembawa sial. Keluarga Fu kita. Tidak ada hari yang damai. The Apa kau film was sudah lupa? translated Apa dia and bertunangan dengan narrated Shen by Xiuxi? M-Media. Ya, Kak. Dia wanita yang kejam. Tidak apa-apa jika mereka mencuri gedung Gemini. Masih mendua. Kakak Zero jauh lebih baik darinya. Apakah kamu sudah selesai? Sikapmu ini apa? Setelah itu masih barang-barangmu. Pergi ke negara M untuk merawat kakek. Aku sudah meminta asistenku untuk menjemputmu. Bagaimana bisa kau demi seorang wanita? Kau akan mengusirku dan adikmu. Bagaimana aku bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Halo, Kapan kamu akan kembali? Ayah di rumah sakit. Dokter bilang situasinya tidak optimis. aku akan segera ke sana. Fu Hanshou, Fu Hansu, tolong biarkan aku keluar. Nona Shen, silakan temui ketua Fu. Dia kehujanan kemarin dan kaki kanannya terinfeksi. Sekarang dia mulai demam. Di mana dokter pribadi keluarga Fu? Di jalan. Kalau begitu mari kita tunggu dokter datang dan periksa. Ada masalah besar. Telepon aku lagi. Kamu pergi. Fu Hanshou, ayahku dalam kondisi medis. Aku harus ke rumah sakit untuk menemuinya dulu. Aku akan kembali setelah dia stabil. Semua dokter di rumah sakit sudah mati. Dia ayahku. Selamat tinggal Shen Yan. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kakak, bukankah kau bilang ayah sakit parah? Kalau tidak, kamu akan kembali. Kalau begitu kau tidak bisa berbohong padaku seperti ini. Apa kau tahu betapa takutnya aku? Yanyan, jangan bicara tentang kakakmu. Aku ikut campur dalam hal ini. Bukankah kamu ingin bersama Fu Hanshou? Benar, ayah tidak setuju. Ayah, aku sudah dewasa. Keputusan apapun sudah kupikirkan matang-matang. Yanyan, kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Fu Hanshou si cacat, apa bagusnya? Dia tidak pantas untukmu sekarang. Kakakmu benar. Aku sangat berterima kasih kepada keluarga Shen karena telah membesarkanku. Tapi dalam masalah ini, aku ingin tetap pada pendirianku. Ayah, maafkan aku. Yanyan, apakah kamu ingin mengulangi kesalahan yang sama? Kamu lupa 3 tahun itu. Bagaimana Fu Hanshou menyiksamu? Itu urusanku juga. Itu bukan urusanmu. Tunggu. Yanyan, aku yang bertunangan denganmu? Kakak, dulu kita kakak dan adik. Kita hanya akan menjadi saudara di masa depan. Jika kau melewati batas dan mencampuri urusanku, maka kita akan, bahkan bukan saudara. Jangan mengejar saat kamu sedang memperbaiki. Karena Yanyan memilih Fu Hanshou. Kalau begitu kita, jadilah pendukung kuatnya saja. Turunkan dia.
Aku mengerti. Yanyan. Dia akan menjadi adikku selamanya. Ayah harus mengambil keputusan untuk kami. Hanzhou diserang oleh rubah betina Chanyan, hilang akal. Dia tidak menyukaiku dan Chengse. Hanya menghasut Hanzhou, mengusir kami. Kakak, sekarang aku tidak bisa mendengar apapun. Dia hampir mati demi wanita itu. Keluarga Fu hancur, dan bahkan rela menjadi batu loncatan bagi keluarga Shen. Ini keterlaluan. Dia benar-benar berani menggunakan perusahaan untuk merayu wanita. Tidak hanya itu, kakak bahkan kehilangan satu kaki karena wanita itu. Tapi dia masih rela dibodohi oleh wanita itu. Mereka semua bodoh. Aku ingin lihat seberapa mampu Shen Yang itu. Pelayan, segera atur penerbangan kembali ke rumah. Suruh Anke ikut kembali bersama kita juga. Ya. Lihat dirimu. Kau sama sekali tidak terlihat seperti pewaris keluarga Fu. Kau benar-benar sudah tergila-gila oleh Shen Yang itu. Kakek jangan khawatir. Shen Yan hanyalah mainanku. Apakah kamu yakin? Ya, aku yakin. Ini adalah cucu kakekmu. Kali ini, dia juga ikut kembali bersama kita. Namanya Anke. Kalian berdua seumuran kan? Halo kakak Hanzhou. Aliansi pernikahan antara keluarga An dan Fu pasti akan memungkinkan kedua keluarga untuk melangkah lebih jauh. Hanzhou, aku memerintahkanmu untuk bersekutu dengan keluarga An untuk mengakuisisi keluarga Shen. Tidak. Aku bukan alat untuk keluarga Fu. Aliansi pernikahan tidak mungkin. Mengakuisisi keluarga Shen bahkan lebih tidak mungkin. Kau masih belum bisa melepaskan Shen Yan itu. Jika kau tidak bisa melepaskan, maka jika dia mati, kau akan bisa melepaskan kan? Kakek jangan keterlaluan. Aku sedang membersihkan rintangan untukmu. Pewaris keluarga Fu tidak perlu menjadi orang bodoh yang mabuk cinta. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Kakek Fu, mohon tenang dulu. Kau tidak bisa terburu-buru dalam urusan hati. Biarkan aku dan kakak Hanzhou menumbuhkan perasaan kami dulu. Baiklah, benarkan kakak Hanzhou? Ya. Baiklah. Mulai hari ini dan seterusnya, Anki akan tinggal di rumah keluarga Fu. Kakak Hanzhou, mohon bimbingannya di masa depan. Jangan menganggapku mengganggu. Kakak Hanzhou, kakek Fu sedang istirahat. Baik. Kakak Hanzhou, siapa dia? Apa dia pengasuh keluarga Fu? Anjing yang kupelihara di sisiku. Jangan pedulikan dia. Kalau begitu tuangkan aku segelas air. Fu Hanzhou siapa dia? Yai Siru yang kedua. Apa urusannya denganmu? Apakah kamu tidak dengar dia mau air? Cepat pergi. Baiklah. Saya menuang. Sampah? Apakah air ini enak? Shen Yan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kau melakukan ini pada kakak Hanzhou? Fu Hanzhou, kau bersama wanita satu demi satu. Bahkan sampah pun tidak menjijikan seperti itu. Keluar dari keluarga Fu. Kau tidak perlu memberitahuku itu. The film was translated and narrated by M Media. Tahu kalian? Berpakaianlah dan keluar. Bicara, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Setelah Nona Shen pergi tadi malam, kakak Hanzhou terus menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Aku hanya menemaninya. Dan kemudian kakak Hanzhou memperlakukanku sebagai Nona Shen. Dan kami. Kau bajingan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada kakekmu? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kita akan menikah cepat atau lambat. Apakah kamu yakin kita tidur bersama? Kau merusaknya. Dan sekarang kau ingin menyangkalnya? Kakak Hanzhou, apa maksudmu? Aku seorang gadis. Bagaimana bisa aku menggunakan kepolosanku sendiri untuk mengarang cerita? Aku tidak akan menikahinya, siapapun yang mau menikahinya silakan. 1 bulan kemudian. Hari ini adalah acara penting. Kau harus tampil baik untukku.
Bapak dan Ibu, sekalian memanfaatkan pertemuan bisnis hari ini. Saya punya kabar baik untuk dibagikan kepada semua orang. Cucu sulung saya Hansel akan bertunangan bulan depan dengan kekasihnya Anke, yang juga merupakan putri sulung dari Enbro. Saya harap semua orang bisa hadir nanti. Bukankah Ketua Fu menjalin hubungan dengan Nona Shin dari grup Shin? Nona Shin, bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu tentang pertunangan Ketua Fu yang akan datang? Nona Shin, apakah Anda dan Ketua Fu putus baik-baik? Atau ada pihak ketiga yang terlibat? Ketua Fu, kamu dan Nona Anki sudah bersama berapa lama? Apakah itu transisi yang mulus? Nona An dan aku tidak ada hubungan. Saat ini aku juga tidak punya rencana untuk bertunangan. Nona Shin, tolong berhenti ikut campur antara Hanzhou dan aku. Aku sudah hamil anak Hanzhou. Tolong jangan ambil ayah anakku. Kapan kalian berdua bersama? Aku baru meninggalkan keluarga Fu sebulan yang lalu. Dan dia sudah hamil anak Fu Hanzhou. Ini berarti Nona Shin adalah orang yang lengket. Nona Shin, Anda badut kan? Badut itu menyedihkan. Nona Shin juga wanita elit dengan pendidikan tinggi. Kenapa dia ikut campur dalam hubungan orang lain? Anak itu tidak bersalah. Aku bukan badut. Fu Hanzhou, apakah kamu akan menyakiti Yanyan lagi? Yanyan, jangan takut, aku di sini. Kepada semua teman media, Yanyan kami tidak punya hubungan dengan Fu Hanzhou. Tidak di masa lalu dan tidak di masa depan. Di sini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Bulan depan, Yanya dan aku akan mengadakan pesta pertunangan kami. Semua teman media dipersilakan hadir. Xianyan, apakah yang dia katakan benar? Aku tidak tahu. Fu Hanzhou, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa hubunganmu dengan Anki? Tidak ada hubungan sama sekali. Kalian tidur bersama, dan kau bilang tidak ada hubungan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kalian semua sudah melihat lelucon. Untuk memastikan anak Anki lahir dengan lancar, saya telah memutuskan menetapkan upacara pertunangan mereka untuk tanggal 10 bulan depan. Hanzhou, apa yang membuatmu gila? Di perut Anke masih mengandung anakmu. Apakah kamu yakin itu anakku? Kakak Hanzhou, apa kau sudah lupa malam itu? Masuk. Kakak lihat baik-baik. Anak dalam perutnya, bagaimana itu benar-benar terjadi? Bagaimana ini mungkin? Anak ini sudah berusia 2 bulan. Silakan balik lagi ke belakang dan lihat foto-foto setelah itu. Ini. Siapa orang-orang ini? Kamu menganggapku Fu Hanzhou seperti orang bodoh. Mencoba menimpakan anak ini padaku. Siapa yang memberimu keberanian? Kakak kamu sudah tua. Terkadang penilaianmu terhadap orang tidak terlalu akurat. Urusanku mulai sekarang. Aku harap kamu campur tangan lebih sedikit. Mana aku tahu. Putri keluargaan ini terlihat begitu sopan. Tapi di balik layar, dia begitu berantakan. Kau bahkan menjebakku. Mulai sekarang keluarga Fu akan memutuskan hubungan dengan keluargaanmu. Dan tidak akan pernah bekerja sama lagi. Kakek Fu, kakek, aku salah. Tolong jangan lampiaskan kemarahanmu pada grup N. Kakekku pasti akan memarahiku sampai mati. Memiliki cucu sepertimu. The film was Kakekmu translated juga tidak and baik. narrated by M Media. Kakak Hanzhou, aku salah. Aku akan pergi sekarang dan menggugurkan anak dalam kandunganku. Mohon maafkan aku. Siapapun yang berani menyentuh orangku harus punya nyali untuk menanggung akibatnya. Aku salah. Aku akan pergi meminta maaf pada Nona Shen sekarang juga. Tolong jangan hentikan kerjasama dengan grup N. Keluar. Pergi. Aku salah. Aku akan pergi meminta maaf pada Nona Shen sekarang juga. Tolong jangan hentikan kerjasama dengan grup N. Fu Hanzhou.
Nona Shin. Di mana Fu Hanzhou? Di mana dia? Aku ingin menemuinya. Baru saja tim medis keluarga Fu datang untuk konsultasi. Kaki kanan ketua Fu memburuk parah. Sudah memengaruhi kaki kiri dan sarafnya. Amputasi diperlukan. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Aku ingin menemuinya. Ketua Fu tidak ingin bertemu dengan Anda, Nona Shin. Tolong jangan mempersulit saya. Saya tidak berani melanggar perintah ketua Fu. Aku hanya ingin melihat keadaannya. Jika kau takut Fu Hanzhou akan menyalahkanmu, maka buka pintunya. Dan biarkan aku berdiri di luar pintu, dan diam-diam melihatnya. Tidak, biar saya antar Anda keluar. Aku hanya akan melihatnya sekali saja. Fu Hanzhou. Fu Hanzhou mengizinkanku masuk. Xianyan, apakah kamu tahu betapa berbahayanya ini? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menemuiku? Aku tidak mau melihatmu. Keluar dari sini. Aku... Xianyan. Xianyan. Dokter panggil dokter cepat. Xianyan. Xianyan bangun. Dokter cepat kemari. Xianyan bangun. Dokter cepat kemari. Xianyan. Minggir dari jalanku. Tidak ada hal baik yang terjadi pada Yanyan setiap kali dia melihatmu. Nona Sven hanya menderita anemia kebiasaan. Tidak ada masalah besar. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat dan pemulihan. Baiklah, terima kasih dokter. Yanyan. Yanyan. Fu Hanzhou, apakah kamu punya hati? Berkali-kali kamu menyakiti Yanyan. Aku tidak menyangka dia akan memanjat masuk lewat jendela. Kamu marah padanya. Jadi kamu tidak membiarkannya masukkan. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Semua yang terjadi sebelumnya. Termasuk grup Shen. Mengambil proyek grup Fu. Aku yang melakukan semuanya. Yanyan sama sekali tidak tahu. Bahkan jika dia melakukannya, kamu tidak berhak marah padanya. Rasa sakit yang kamu derita sekarang. Di hati kami, bahkan tidak 1/10.000 dari rasa sakit yang kamu berikan pada Yanyan. Yanyan memiliki darah panda. Dari kecil sampai sekarang, kami tidak pernah membiarkannya menderita sedikit pun bahaya. Kami takut sesuatu akan terjadi padanya, dan kami tidak akan menemukan bank darah yang cocok. Tapi bagaimana denganmu? Saat dia menikahimu waktu itu, dia menyerahkan nyawanya ke tanganmu. Dia pikir kamu akan memperlakukannya dengan baik dan menyayanginya, tapi sebaliknya kamu menjadikannya bank darah berjalan. Wanita lain. Pernahkah kamu berpikir dia mungkin mati Fu Hanzhou? Tapi aku tidak sengaja melakukannya. Disitulah letak kekejamanmu. Alasan kami tidak ingin kamu dan Yanyan kembali bersama adalah karena selama 3 tahun itu, kamu tanpa belas kasihan menginjak-injak ketulusannya dan menghancurkan tubuh Yanyan. Di hatiku, kematianmu tidak akan disayangkan. Aku kasihan padanya. Sekarang kamu tahu kamu menyesal padanya. Jika kamu benar-benar merasa menyesal padanya, kamu seharusnya dengan benar memikirkan bagaimana cara menggantinya. Mulai sekarang, jika aku menemukanmu melakukan sesuatu yang menyakiti Yanyan, keluarga Shen kami sama sekali tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku tidak akan. Aku mencintainya. Xianyan, kamu sudah bangun. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman dimanapun? Tidak. Xianyan, apakah kamu masih menginginkanku? Ya. The film was translated and Kakimu pulih dengan narrated sangat by baik. M Media. Latihan saja lebih banyak, dan kamu akan segera bisa berjalan normal. Apa kau dengar itu? Kakimu akan segera sembuh. Ya. Aku akhirnya bisa memeluk pengantinku. Yanyan akhirnya memakai gaun pengantin yang kubuat. Sayang, kamu sangat cantik. Hari ini aku adalah pengantin pria. Kamu hanya bisa melihatku. Raja cemburu. Nona Xianyan. Apakah Anda menerima pria ini menjadi suami Anda dan memasuki pernikahan dengannya? Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan.
atau karena alasan lain apapun, akan mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, dan selalu setia kepadanya. Sampai akhir hayat. Aku tahu. Tuan Fu Hanzhou, apakah Anda menerima wanita ini menjadi istri Anda dan memasuki pernikahan dengannya? Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Atau karena alasan lain apapun. Akan mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, dan selalu setia kepadanya. Sampai akhir hayat. Aku bersedia. Pengantin baru bertukar cincin. Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Shen Yan. Kenapa kamu? Kenapa bukan aku? Kamu di sini untuk melihatku mempermalukan diri sendiri kan? Jangan berpikir hanya karena kamu menikah dengan Hanzhou, kamu bisa menginjak-injakku. Hati-hati, suatu hari dia akan meninggalkanmu. Bukan urusanmu untuk khawatir. Aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Bagaimanapun, Hanzhou memang menyukaiku sebelumnya. Apa kau sudah lupa tentang keuntunganmu dari pengorbanan itu? Alasan kau bisa berada di keluarga Fu dan bertingkah begitu angkuh adalah karena kakakmu meninggal saat mencoba menyelamatkan Fu Qinzi. Kalau tidak, keluarga Fu tidak akan mentolerirmu selama ini. Siapa yang kamu tuduh secara terselubung? Yanyan. Hanzhou. Kamu kembali ke negara ini, kenapa tidak memberitahuku? Bahkan tidak menelepon, agar aku menjemputmu. Bukankah aku takut kau sibuk? Hanzhou. Aku Shiro. Shen Yan langsung mengincarku begitu dia datang, menghinaku. Itu kotor. Istri pakaianmu kotor. Bagaimana kalau kau ikut denganku membeli yang baru? Baiklah. Ayo pergi sekarang. Baiklah.